Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya yang nggak seberapa ya, tapi mudah-mudahan apa yang saya sajikan atau apa yang saya upload bermanfaat buat kalian yang menonton di channel saya. Kali ini saya akan sama-sama belajar dengan kalian, yaitu belajar bahasa pemrograman Angular ya. Kebetulan bahasa pemrograman Angular ini framework ya, kita gunakan framework Angular ini lagi trending di seluruh dunia ya. Framework Angular ini nomor 1 trending di dunia, maka kita akan belajar Angular. Kita akan belajar framework populer di dunia. Nah, Angular ini adalah framework atau platform pengembangan aplikasi, yaitu aplikasi single page aplikasi atau aplikasi yang hanya ada satu halaman tapi dinamis ya. Artinya halaman itu bisa mereload data apa saja yang bisa ditampilkan ya dalam satu halaman, tidak perlu mereload halaman tersebut seperti aplikasi framework yang lainnya yang perlu mereload halaman untuk itu, karena di sini aplikasi ini menggunakan JavaScript jadi tidak perlu mereload halaman. Basic dari Angular ini itu menggunakan Node.js ya. Node.js ini juga sudah terkenal. Ini adalah framework dari JavaScript yang digunakan untuk membuat aplikasi Angular. Jadi ada dua yang kita butuhkan kalau kita mau belajar Angular. Yang pertama adalah Node.js ya. Kemudian yang kedua adalah Visual Studio Code. Jadi kalian harus download dulu Node.js dan Visual Studio Code. Oke, lanjut kita akan beritahukan bagaimana cara menginstal Node.js dan Visual Studio berikut ini. Oke, kita lanjut tadi langkah-langkah sebelum memulai pemrograman Angular, apa saja yang harus kita siapkan. Baik, di sini kita akan coba buka browser Anda. Jadi browser Anda dibuka, kita download dulu Node.js ya. Kita akan download dulu Node.js ya. Ketik saja di Google Node.js, nanti akan muncul di bagian pertama hasil pencarian indeks Google. Kita pilih nodejs.org ya. Kita klik nodejs.org. Kemudian di sini akan tampil download. Kalau sistem Anda itu x64 pasti langsung terdeteksi di sini download for Windows x64. Oke, tutorial ini yang saya berikan adalah tutorial untuk pengguna. Kalian yang penggunanya adalah menggunakan Windows ya, bukan Linux. Jadi di sini kita butuh Node.js. Di sini ada dua. Ada yang latest ya kalau bahasa Inggrisnya. Versi terbaru ya, ada yang versi stabilnya di sini ya. Kalau saya sih lebih pilih yang stabil, yang versi 16.13.1. Silahkan download di sini ya, klik saja, kemudian nanti akan muncul seperti ini ya. Klik save, nanti dia akan mendownload. Oke, karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak akan download lagi. Silahkan download, nanti kita akan install ya. Nah, kalau sudah selesai mendownloadnya, akan ada file di download folder kalian. Di sini ada Node versi 16.3.13.0 x64 ya, karena saya menggunakan sistem x64. Klik 2 kali saja untuk installnya, kemudian ikuti saja langkah-langkahnya ya. Saya tidak menjelaskan atau tidak menampilkan sampai selesai proses instalasinya. Mudah sekali, tinggal klik next saja sampai finish ya, oke ya. Begitu cara menginstal Node.js di Windows. Jadi saya nggak akan tampilkan karena sangat mudah sekali. Kita lanjut, langkah selanjutnya kita akan cek apakah benar-benar sudah terinstall Node.js di komputer Anda dengan cara sebagai berikut. Oke, selanjutnya setelah berhasil install Node.js sampai finish, kita akan cek apakah benar di Windows kita sudah terinstall Node.js dan beserta paketnya ya. Caranya dengan klik cmd di search kamu atau di form search kamu di Windows. Jangan lupa run administrator ya, run administrator. Kemudian setelah muncul seperti ini, kita akan ketik perintah atau komen node. Kita ketik perintah node -v ya. Kemudian enter. Maka kalau keluar versinya di situ v16.13.0, maka Anda telah berhasil menginstal Node.js di PC Anda atau komputer Anda. Kalau di situ pesannya error, tidak ada komen itu, maka berarti belum terinstall Node.js-nya ya. Kemudian selain itu kita akan cek paket yang ada di dalam Node.js, yaitu npm ya, npm.
Caranya sama dengan ketik npm -v ya. Kemudian kalau dia berhasil menginstal npm juga, maka di situ akan keluar versinya yaitu 8.1.4. Nah, sampai di sini kita berhasil menginstal satu tools yang akan nanti sangat berguna atau dasarnya dari Angular yaitu Node.js. Kita berhasil menginstal Node.js di PC dan selanjutnya kita akan install Angular-nya ya. Dengan bermodalkan Node.js ini dan npm, kita akan install Angular-nya. Kalau tadi sudah install Node.js-nya sebagai basicnya, kita akan install Angular-nya. Bagaimana caranya? Berikut caranya ya. Setelah kita berhasil menginstal Node.js, kita akan menginstal Angular-nya ya. Kalau mau belajar Angular, jangan lupa kita sering-sering kunjungi website Angular itu sendiri. Nah, di sini di website Angular itu sudah terdeskripsi cara-cara menginstal Angular melalui CLI atau command line ya. CLI itu merupakan command line. Nah, karena kita tadi sudah menginstal npm beserta Node.js, maka di command line kita di Windows itu sudah ada command, sudah ada perintah yang bisa menggunakan npm ya. Di sini saya akan tunjukkan caranya. Di sini kalau di di website Angular itu sudah jelaskan cara menginstal Angular sendiri. Ini di sini ya. Walaupun bahasa Inggris ya, saya juga nggak paham bahasa Inggris, tapi di sini udah ada kata-kata installnya di situ ya. Kita ketik saja di tadi npm ya, ketik npm kemudian install -g ya, itu komen perintah opsinya, kemudian add Angular /CLI ya. Kemudian tekan enter. Karena punya saya sudah terinstall, maka saya nggak perlu menginstal lagi. Silakan kalian tekan enter, nanti hasilnya akan terlihat ya. Akan terlihat seperti ini. Nah, saya tidak menampilkan proses instalasinya karena saya sudah menginstal di PC saya. Yang jelas tapi mudah banget. Setelah kalian tekan enter ini, maka di situ ada kan prosesnya sendiri ya, dia akan melakukan proses instalasinya sendiri. Kalau ada pilihan yes, pilih y, kalau misalkan kamu pilih no, tapi jangan pilih no lah, pilih yes aja semua, y aja semua. Kita sama-sama belajar di sini. Nah, untuk cek kalian berhasil atau tidak menginstal Angular di PC Anda itu gampang banget caranya. Perintahnya itu adalah ng ya, kemudian double min-nya ini opsi perintahnya adalah version. Di sini kita ketik version. Nah, kamu tekan tombol enter, maka nanti akan tampil versi dari Angular yang kamu install di PC kamu. Kalau sudah muncul seperti itu, artinya kalian berhasil menginstal Angular di komputer kamu ya. Nah, ini adalah menandakan bahwa di komputer saya sudah terinstall Angular CLI ya. Di sini ada Angular CLI versi 13.0.3 dengan Node.js-nya 16.13.0 dan npm package manager-nya itu versi 8.1.4. Nah, Angular sudah terinstall, Node.js sudah terinstall, npm package-nya juga sudah terinstall. Gimana cara buat aplikasinya menggunakan Angular? Nah, untuk memudahkan kamu membuat aplikasi menggunakan Angular ini, kita menggunakan tools yang namanya Microsoft Visual Studio Code ya. Sebenarnya tanpa Studio Code juga bisa, tapi biar lebih mudah kita belajarnya, kita gunakan Visual Studio Code ya. Karena nanti beberapa komen tetap menggunakan command line, tapi bisa diakses melalui Visual Studio Code ya. Kalau gitu kita akan download dulu Visual Studio Code-nya ya. Tadi saya sudah tutup command line saya ya, karena kita sudah selesai dengan command line yang dari Windows. Sekarang kita akan download Microsoft Visual Studio Code ya. Microsoft, ketik saja di Google Microsoft Visual Studio Code ya. Nah ya, pilih yang ini. Nanti di pencarian paling atas hasil indeksnya Google itu paling atas, kita klik download ya. Download Visual Studio Code. Silakan download versi Windows karena kita belajar menggunakan Windows di sini ya. Klik bagian ini,
yang versi Windows, silahkan download dan tunggu sampai selesai proses downloadnya. Kemudian silahkan install ya. Installnya juga sama aja. Gak usah pusing-pusing, next saja. Install Visual Studio Code-nya nggak akan saya tampilkan. Nanti tiba-tiba kita akan sudah punya Visual Studio Code, karena gampang install itu sebenarnya gampang. Tinggal klik next aja, walaupun kita nggak ngerti bahasa Inggris dan kita nggak paham, silahkan klik next aja dan nggak akan ada masalah apa-apa. Nah, ini adalah tampilan dari Visual Studio Code ya. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu fungsi dari Visual Studio Code ini ya, karena kita akan langsung proses dari di mana kita akan menjalankan Angular ya. Nah, sebelum itu sebaiknya kalian buat dulu folder di drive mana saja yang kalian anggap untuk menyimpan data, karena nanti di folder tersebut adalah tempat di mana aplikasi Angular yang kalian buat atau saya buat juga. Nah, di sini saya telah membuat folder di drive D untuk menyimpan aplikasi-aplikasi Angular yang telah saya buat. Nah, karena sudah saya buat sebelumnya sudah saya buat folder, dan kamu juga harusnya sudah buat folder. Kita klik menu terminal di sini ya, pilih New Terminal. Kemudian arahkan command line drive-nya itu ke drive yang tempat kita membuat folder tadi. Karena folder tadi saya letakkan di D, maka saya akan pilih ke drive D ya. Kemudian saya akan menuju folder yang telah saya buat ya, change directory. Itu tadi saya buat direktorinya dengan nama Angularku ya, maka dia akan menuju drive Angularku. Nah, untuk membuat sebuah aplikasi Angular itu kita tinggal ketik perintah seperti ini ya. Semua perintah dalam Angular itu pasti diawali dengan ng, kemudian new ya. Nah, ini adalah nama folder. Setelahnya itu adalah nama folder aplikasinya. Di sini saya akan buat nama folder aplikasinya adalah app Q gitu aja ya, misalkan ya. Ini adalah folder pertama, aplikasi Angular yang pertama kita buat. Kalau sudah tekan tombol enter ya, prosesnya nanti dia akan membuat aplikasi ya di dalam folder aplikasi Angular dalam folder appq ya. Appq itu nanti isinya semua sudah di-download dari internet ya, dari internet. Oh ya, saya tadi lupa mengingatkan bahwa untuk seperti ini kita harus terkoneksi internet ya, karena segala sesuatunya kita ambil dari internet. Jadi kalau nggak connect ke internet nggak bisa seperti ini. Nah, di sini ada pertanyaan, would you like to add Angular routing? Ya, karena semua Angular menggunakan routing itu penting, maka jangan pilih no, kita pilih yes saja, karena pasti kita akan menggunakan routing nantinya. Nanti saya akan jelaskan apa itu routing ya, mungkin di bagian kedua nanti. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi, kita menggunakan apa style sheet-nya. Jadi biasanya kalau aplikasi itu punya style sheet namanya CSS ya. Ada CSS, ada SCSS, ada SAS, ada less juga ya. Nah, karena saya sudah terbiasa dengan CSS dan saya belum paham dengan SCSS atau SASS atau LESS, maka saya gunakan saja CSS. Tapi kalau kalian paham dengan SCSS atau SAS, itu klik tombol panah ke bawah atau ke atas, tinggal akan pilih ya. Karena saya sini pilih CSS, maka saya arahkan ke CSS. Tekan tombol enter ya. Jadi saya gunakan CSS aja karena lebih paham dan saya belum paham dengan SCSS. Kemudian dia akan menampilkan prosesnya di situ, installing aplikasi di dalam folder appq yang sudah saya buat tadi. Nah, kalau sudah ada pesan terakhir di sini, package installed successfully ya. Gua bahasa Inggris bahasa Inggris saya nggak terlalu bagus, jadi maklum aja ya. Jadi di sini sudah terinstall sukses paket instalasi aplikasi Angular yang akan kita buat menggunakan npm. Nah, untuk kerjanya lebih enak, maka di folder workspace di sini kalian klik open folder, kita akan buka folder yang sudah dibuat oleh Angular tadi ya, karena saya tadi letakkan di folder Angular. Nah, di sini sudah ada folder aplikasi yang sudah saya buat tadi, appq di sini. Saya pilih, kemudian klik add. Nah,
Di sini adalah tampil isi dari folder aplikasi saya tadi. Di sini semua ada komponen-komponen dari Angular ya, terdiri dari 2 folder, ada node modules, ada folder src, kemudian di bawahnya ada file-file lain yang di sini ya. Nah, nanti akan kita bahas lagi, tapi sebelum itu kita akan coba jalankan dulu aplikasi yang sudah kita buat, aplikasi basic yang sudah kita buat dengan Angular, cara menjalankannya. Nah, sekarang kita akan coba jalankan aplikasi yang tadi sudah kita buat. Sebelum itu kita menuju foldernya dulu ya. Jadi tadi sudah ada folder aplikasi yang dibuat menggunakan npm, menggunakan perintah Angular. Kita menuju folder tersebut, change directory atau cd appq ya, karena disitulah folder aplikasi yang kita buat. Nah, kemudian ketik perintah ng server kemudian open, enter, tunggu sampai prosesnya selesai. Kalau sudah berhasil dijalankan aplikasi pertama kita yang sudah kita buat tadi, akan tampil seperti ini di terminal ya. Terminalnya akan menampilkan bahwa Angular berhasil dikompile atau berhasil dijalankan di browser itu di alamat http://localhost kemudian di port 4200 ya. Coba lihat di browser akan tampil seperti ini. Nah, inilah tampilan aplikasi yang pertama yang belum kita apa-apain, masih template dari Angular ya. Ini tampilannya seperti ini. Ini sudah bisa berjalan seperti ini di awal halaman dari Angular yang pertama kali kita buat. Jadi perintah ng server open adalah perintah untuk menjalankan aplikasi Angular ya. Untuk menjalankan aplikasi Angular itu ketik ng server 2 kali minus kemudian open. Nah, gimana caranya untuk menghentikan aplikasi ini supaya tidak berjalan lagi di browser kita? Itu dengan cara di terminal yang sudah kita buat tadi seperti ini. Kita tekan tombol Ctrl C ya di keyboard. Nah, maka kalau sudah tampil seperti ini, maka aplikasi sudah tidak berjalan lagi ya. Kalau kita cek di browser, kalau kita reload browsernya, maka dia tidak akan berjalan lagi di localhost 4200 karena sudah kita stop ya, sudah kita stop. Tuh ya, tidak bisa connect lagi karena sudah kita stop di terminal yang ada di Visual Studio Code. Jadi saya ingatkan lagi, kalau untuk menjalankan Angular itu komennya atau perintahnya ng server kemudian open di sininya ya, open. Ini untuk menjalankan aplikasinya. Kalau untuk menghentikan aplikasinya itu kalian tinggal tekan tombol Ctrl C di keyboard ya. Gitu, seperti itu, Ctrl C, kombinasi Ctrl C di keyboard. Nah, sampai di sini dulu untuk awal dari pemrograman Angular. Selanjutnya nanti akan dibahas bagaimana kita memulai coding di aplikasi Angular di pembahasan video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya mengenai Angular.